Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahra as-siyam wa syahra al-ibadah wa syahra al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan juga dilanjutkan tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih tepat kita ucapkan pada malam hari ini kecuali mengucapkan alhamdulillah, karena Allah masih memberikan nikmat kesehatan untuk kita, masih memberikan Islam wal iman, sehingga kita dengan mudah melangkahkan kaki menuju musalla ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu salat Isya berjamaah dan juga salat tarawih insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai hari akhir nanti. Biasanya saya khutbahnya atau ceramahnya ini habis sholat tarawih. Karena apa? Kalau habis sholat tarawih terserah, agak panjang sedikit tidak apa-apa. Tapi karena ini sebelum tarawih khawatir nanti kelamaan, maka saya tanya dulu berapa menit biasanya ceramahnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk bab puasa sudah dibahas oleh penceramah-penceramah yang sebelumnya. Saya akan bahas tentang syukur, karena syukur ini penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah sampai kufur. Kalau dalam ilmu usul fikih, setiap perintah itu menandakan wajibnya perintah tersebut. Al-amru yaqtadil wujub, perintah itu menunjukkan wajibnya. Ada juga perintah yang enggak wajib tapi sunnah, tapi harus ada qarinahnya. Ustaz, jangan bicara itu, saya bingung qarinah itu apa. Qarinah itu pembanding. Jadi aslinya amr perintah itu adalah wajib, tapi kalau ada pembanding maka wajibnya ini turun jadi sunnah. Adapun syukur itu hukumnya adalah wajib. Orang yang enggak bersyukur berarti orang tersebut kufur nikmat, bukan kafir iman, tapi kufur nikmat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan washkuruli wa la takfurun, dan hendaklah kalian bersyukur terhadapku dan jangan sampai kufur. Maka ulama membagi tentang syarat-syarat syukur. Pertama, syukur itu hendaklah dengan hati kita dan pikiran kita. Maksudnya apa? Hendaklah apa yang kita miliki, yang kita dapati sekarang ini, kita yakini itu datangnya dari Allah. Mobil yang kita miliki, rumah yang kita tinggali, itu semuanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 sebelumnya. Jadi apa yang kita miliki sekarang itu adalah milik Allah, dan penyebab atau sababul wujud, sebab-sebab adanya rezeki yang kita miliki ini adalah karena wasilah kerja, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika kita punya mobil, mobil ini milik Allah. Ketika kita punya rumah, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita punya anak, ini juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita punya tanah yang luas, ini juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita tanamkan dalam diri kita, semua yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun wasilahnya karena kita, karena ilmu kita, karena susah payah kita, itu penyebab atau wasilah saja. Tapi hakikatnya wujudu hadhil asya, adanya semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaratnya harus meyakini semua dari Allah. Yang kedua, dalam masalah bersyukur adalah lisan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Jadi bersyukur itu dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Dan juga di dalam Al-Quran Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat dari Tuhanmu hendaklah ceritakan. Yuk bareng-bareng dilanjutkan. Wa amma bi ni'mati rabbika. Apa artinya fahaddits? Ceritakan. Hadirin yang dirahmati Allah, suami dapat rezeki, cerita dong ke istrinya, alhamdulillah saya dapat rezeki. Jangan dimasukkan kantong. Istrinya tanya, dapat rezeki enggak, padahal ada. Ini para suami senyum-senyum, tapi soalnya enggak gitu buat suami sini, baik-baik ya. Kalau punya rezeki cerita ke istri, alhamdulillah nih rezeki. Istrinya malah bahagia, senang, didoakan, ya Allah suamiku semoga rezekinya bertambah banyak. Doa ini wasilah wujudu hadhil asya. Doa istri yang salihah ini juga penyebab dibukakan pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menarik rezeki kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita itu penting, bukan karena sombong, tapi karena ini tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau punya rezeki, pertama kita ucapkan alhamdulillah, kedua kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada istri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktunya singkat saya akan percepat saja. Yang ketiga, hendaklah apa yang didapat itu kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Ketika Allah berikan jasad yang sehat, tangan yang kuat, hendaklah tangan ini kita gunakan untuk sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh kecil saja, kita menemukan duri di jalan, dalam hati ini membahayakan, kita singkirkan duri tersebut kemana? Ke tempat yang tidak membahayakan. Seperti ini, itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena tangan kita gunakan untuk mencari ridho Allah, untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Mata diberikan fungsinya bisa melihat, karena ada orang yang diberikan mata tapi tidak bisa melihat. Orang yang diberikan mata tapi kabur dalam pandangannya. Kita diberikan mata, hendaklah mata ini kita gunakan untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Baca Quran. Wabil khusus ini bulan Ramadan, hendaklah ada target bagi seorang muslim. Kalau ulama-ulama dulu, jangan ditanya banyaknya khatam dalam bulan Ramadan. Imam Syafi'i 60 kali khatam, berarti satu hari itu 2 kali khatam Imam Syafi'i. Beneran ini yang cerita bukan Imam Syafi'i, tapi muridnya Imam Syafi'i cerita bahwa Imam Syafi'i di bulan Ramadan 60 kali khatam. Saya coba dalam sehari 10 juz, ternyata besoknya ringan. Jauh kita dengan Imam Syafi'i.
Jauh kita dengan ulama-ulama dulu, tapi walaupun jauh jangan terlalu jauh. Hendaklah kita bisa mengikuti dengan berusaha. Kalau kau tidak 10 kali khatam, turun 5. Kalau enggak 5, turun 4, 3, 2, 1 minimal dalam sebulan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau baginda Rasulullah SAW menghatamkannya itu hadapan Jibril di bulan Ramadan di malamnya, kita tidak seperti itu karena kita bukan Nabi. Kita tadarus kumpul, habis tarawih kumpul tadarusan, ada yang nyimak, ada yang baca, ada yang nyimak. Itu Masya Allah. Itu pertama, setiap huruf dilipat gandakan pahalanya. Kedua, ini juga sunnah baca Al-Quran di sholat tarawih. Rasulullah dengan Jibril, kita dengan guru kita atau orang yang lebih ngerti tentang Al-Quran tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita punya pendengaran bisa dengar, karena ada orang yang punya telinga tapi mendengar nggak bisa sama sekali. Karena apa? Karena mungkin tuli dan lain sebagainya. Kita bisa dengar. Marilah kita gunakan telinga ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah. Mendengarkan murattal, mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian-kajian. Agar apa? Agar pikiran kita itu semakin baik dan iman kita semakin bertambah. Jangan sampai telinga ini kita gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi-bagi sudah bertunda, bagi-bagi sudah rokeran. Jangan. Ini tidak termasuk sikap orang Muslim, apalagi ini di bulan Ramadan. Karena semua anggota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau gunakan apa kedua tanganmu? Akan bicara nanti di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi nanti Pak, itu untuk lisan manusia. Wa tukallimuna aydihim, kedua tangannya bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kedua kakinya akan jadi saksi terhadap perlakuan yang telah dilakukan di dunia. Maka dari itu agar kita dapat selamat di hari akhir, tangan kita akan bicara tentang kebaikan dan disaksikan kaki kita, kakinya menyaksikan dia, kakinya digunakan untuk memakmurkan masjid, kakinya untuk berdakwah, kakinya untuk membangun masjid. Ketika ada pembangunan, kakinya jalan, tangannya gerak untuk membantu pembangunan masjid dan lain sebagainya, akan bicara sesuai apa yang telah dilakukan di dunianya ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak panjang lebar, karena kalau terlalu panjang nanti lama ya. Baik, satu sekian. Intinya pikiran kita mengatakan bahwa semua rezeki datangnya dari Allah, bukan mengatakan ini dari kepintaran saya, ini dari hasil kerja keras saya, ini dari relasi-relasi saya. Tidak. Karena seperti ini sama halnya dengan korun. Harus patuh yang datangnya dari Allah, adapun wasilahnya dari kita. Lalu setelah itu hendaklah diucapkan, diceritakan, bukan karena sombong, karena dilandasi dengan fa'amma binikmati rabbika fahadits. Lalu kedua atau anggota tubuh kita gunakan hal-hal yang bermanfaat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah yang singkat, semoga bermanfaat. Beli ketupat di belah tempat. Cerita atau ceramah singkat semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.